Shalom dan puji Tuhan atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pada hari ini saudara, kita boleh bersama lagi dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran yang ke-6 yang bertajuk Mengumpul Harta di Sorga. Untuk memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih karena bersama dengan kami sementara kami mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kami pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mengumpul harta di sorga. Minggu ini kita akan menyimak ayat-ayat dan ilustrasi yang menunjukkan kepada kita cara menyimpan harta di sorga dan akhirnya menuai ganjaran yang kekal. Dan untuk membahas dan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat ini, ada baiknya kita mengambil peluang untuk membaca ayat-ayat seperti yang tertera di screen saudara. Ayat hafalan Markus 8 ayat 36 hingga 37. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Saudara, minggu ini untuk kita mempelajari lebih jelas lagi, kita akan membagikan kepada 5 topik untuk membahas pelajaran ini. Pendahuluan Sekolah Sabat. Yesus berkata, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, di mana ngengat dan karat membinasakan, dan di mana pencuri membongkar dan mencuri. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga, di mana ngengat dan karat tidak membinasakan, dan di mana pencuri tidak masuk dan mencuri." Matius 6 ayat 19 hingga 20. Saudara, pertanyaannya ialah, bagaimanakah kita dapat menyimpan harta kita di sorga? Mari kita belajar daripada mereka yang berbuat demikian, dan juga mungkin kita belajar daripada kesilapan awal mereka. Untuk topik yang pertama, pertanyaannya ialah, bagaimana Nuh memberi teladan, di mana dia mengumpulkan hartanya? Bagaimana kita boleh melihat tindakan Nuh ini menunjukkan dia sedang mengumpulkan harta di sorga? Dan apa sifat Nuh yang kita perlu teladani dalam hal mengumpulkan harta di sorga? Saudara, Nuh mendapat kasih karunia. Kejadian 6 ayat 17. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tuhan memutuskan untuk menghapuskan manusia karena kejahatan mereka, seperti yang kita baca dalam Kejadian 6. Dan Tuhan memerintahkan Nuh untuk membina bahtera. Kejadian 6 ayat 13 hingga 19. Nah, sikap Nuh membuktikan di mana hartanya. Yang pertama, dia percaya yang mustahil. Hujan tidak akan turun pada masa itu. Kejadian 2 ayat 6. Di mana pakar mendakwa bahwa adalah mustahil untuk air turun dari langit. Yang kedua, mentaati Tuhan. Ini sifat yang ada dalam diri Nuh. Nuh mengabdikan hidupnya dan sumber dayanya untuk membina bahtera dan memohon sesama warganya untuk meninggalkan dosa. Aplikasi untuk kita. Kita menghadapi cabaran yang sama hari ini. Para pakar mendakwa bahwa penciptaan seperti Sabat adalah mustahil. Adakah kita akan taat kepada Tuhan dan berdakwah kepada sesama? Saudara, mari kita teladani bagaimana Nuh mengimani, bagaimana Nuh percaya bahwa Tuhan itu hadir di tengah-tengah di dalam kehidupannya. Yang kedua, pertanyaan untuk topik yang kedua, bagaimana Abraham memberi teladan di mana dia mengumpulkan hartanya? Apa yang kita boleh peroleh dari kisah ketaatan dan iman Abraham? Abram, bapa orang yang setia. Saudara, Ibrani 11 ayat 8 katakan, karena iman Abraham taat, ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Tindakan iman pertama Abraham adalah meninggalkan segala yang dia miliki, yaitu apa? Hartanya, harta di bumi. Untuk apa? Menerima apa yang dijanjikan Tuhan, yaitu apa? Harta yang kekal di sorga. Dia telah dijanjikan tanah,
Tetapi dia hanya mendapat sebidang tanah kecil di Makpelah. Kejadian 23:17-20. Walau bagaimanapun, dia tidak pernah berhenti mentaati Tuhan, yaitu menunggu warisan yang lebih baik daripada Tuhan. Ibrani 11 ayat 8-10. Nah, harta terbesar Abraham di bumi adalah watak yang serupa dengan Yesus. Itulah sebabnya orang-orang sezaman dengannya menganggapnya, memanggilnya sebagai putra Tuhan. Kejadian 23:6. Itu makanya saudara menjadi pengajaran kepada kita. Mari kita teladani bagaimana Abraham mengumpulkan hartanya di sorga. Topik yang ketiga, pertanyaan yang ketiga. Bagaimana Lot sebagai contoh yang gagal dalam hal mengumpulkan harta di sorga? Apa yang dia lakukan sehingga kelihatan gagal? Apakah kegagalan dia ini berterusan? Apakah situasi Lot ini boleh berlaku dalam zaman kita? Keputusan buruk Lot. Kejadian 13 ayat 10-12 mengatakan, lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah dekat Sodom. Saudara, apabila Abraham mencadangkan Lot supaya mereka mengambil jalan yang berbeza, Lot menginginkan harta di bumi dan mengingini dataran sungai Yordan. Dia secara beransur-ansur ditarik oleh panggilan kota Sodom dan Gomora. Kejadian 13 ayat 8-13. Walaupun dia tidak pernah meninggalkan Tuhan, di mana Petrus memanggilnya Lot yang benar dalam 2 Petrus 2 ayat 7. Kerohanian dan keluarganya terjejas teruk oleh kehidupan di mana? Di Sodom. Selepas perantaraan Abraham, Tuhan membebaskan Lot, istrinya dan anak-anak perempuannya daripada kemusnahan Sodom. Tuhan memberitahu dia bahwa dia harus meninggalkan dunia ini dan melarikan diri ke pergunungan. Kejadian 18 ayat 22-33, Kejadian 19 ayat 15-17. Lot ragu-ragu, tetapi akhirnya meninggalkan dunia itu dan memutuskan untuk hidup menurut arahan Tuhan. Kejadian 19 ayat 30. Pertanyaan untuk topik yang keempat. Bagaimana Yakub memberi contoh yang gagal pada mulanya dalam mengumpulkan harta di sorga? Apa kesan dari tindakan Yakub? Apa yang memotivasikan dia untuk sadar akan kesilapannya? Apakah situasi Yakub ini boleh terjadi pada zaman kita? Saudara, tajuk yang keempat. Daripada seorang penipu kepada seorang pangeran atau putra. Kejadian 30 ayat 26 katakan, lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Yakub merindukan berkat sepanjang hidupnya. Pikirannya tertumpu pada harta di sorga. Walau bagaimanapun, dia coba mendapatkan harta itu dengan syaratnya, dengan kekuatannya sendiri. Seperti dalam Kejadian 27 ayat 33-35. Yakub tunduk untuk bersekongkol dengan ibunya, Ribkah, untuk menipu ayahnya, untuk mendapatkan berkatnya. Kesannya, akibatnya, dia memulahkan kehidupan dewasanya di jalan yang salah, terpaksa melarikan diri, atau mungkin menghadapi kematian awal. Selepas 20 tahun bekerja dan muslihat, Yakub masih mengalami penyesalan atas tindakan bodohnya. Apabila dia bertemu Tuhan, dia melawan Tuhan untuk diampuni dan menerima berkat. Kejadian 32 ayat 22-30. Nah, kehidupannya berbeda selepas pengalaman itu. Dia tidak lagi mempercayai dirinya. Seperti Abraham dan Ishak, satu-satunya harta dunianya ialah gua Makpelah. Kejadian 49 ayat 29-31. Mereka memahami bahwa mereka adalah orang asing dan penziarah di bumi ini. Ibrani 11 ayat 13. Pertanyaan untuk
topik yang terakhir, tajuk yang kelima. Bagaimana Musa memberi teladan di mana dia mengumpulkan hartanya, apa yang menyebabkan dia menolak harta dan pangkat di kota Mesir, apakah tindakan Musa ini sesuai untuk kita zaman ini? Musa di Mesir. Ibrani 11 ayat 24 hingga 25. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Apa yang Musa tinggalkan? Apa yang dia dapat atas pilihan atau tindakan dia? Musa adalah anak kepada Firaun, Hatshepsut, dan pewaris Tutmos II. Dia boleh menjadi Firaun Mesir yang seterusnya. Mesir adalah empire terpenting di bumi pada masa itu. Musa meninggalkan kedudukan tertinggi yang boleh dimiliki oleh siapapun pada ketika itu kalau dia tetap berada di Mesir. Tetapi dia menolak semua kemuliaan dan kesenangan duniawi dan memilih untuk memenuhi panggilan Tuhan untuk membebaskan Israel daripada perhambaan. Dia menganggap janji-janji Tuhan lebih berharga daripada harta Mesir karena dia menantikan upahnya. Seperti dalam Ibrani 11 ayat 26. Pena Inspirasi juga menjelaskan, menguatkan iman kita tentang hal ini. Mengumpulkan harta di sorga akan memberikan kemuliaan kepada budi pekerti dan ia akan menguatkan kebajikan, menggalakkan belas kasihan, memupuk simpati, kebaikan persaudaraan dan amal. Ia akan menyatukan jiwa manusia dengan Kristus, dengan pertalian yang tidak boleh putus. Kamu boleh mengumpulkan harta di sorga dengan menjadi kaya dalam perbuatan baik, yaitu kaya dengan perkara yang tidak dapat binasa dan rohani. Kemudian, pena inspirasi yang lain juga mengatakan, tiada lelaki atau perempuan yang dapat menyimpan harta di sorga tanpa mencari kehidupan di bumi yang diperkaya dan dimuliakan. Jadi saudara, dari pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini, kita boleh menyimpulkan di mana untuk boleh mengumpulkan harta di sorga, mari kita mengikuti teladan Nuh yang setia dan yakin kepada sesuatu yang mustahil bagi manusia, tetapi tidak mustahil bagi Tuhan. Dia memikirkan harta surga yang kekal. Yang kedua, mari kita miliki iman seperti Abraham. Dia setia meninggalkan segala yang dimiliki, harta di bumi, untuk menerima apa yang dijanjikan Tuhan, yaitu harta di sorga yang kekal. Yang ketiga, mari kita sadar akan kesilapan kita seperti Yakub dan kembali fokus untuk mengumpulkan harta di sorga. Yang keempat, mari kita miliki semangat kesetiaan dan keyakinan Musa, sanggup meninggalkan pangkat dan harta di dunia, di Mesir, karena melihat harta di sorga lebih berharga. Yang kelima, mari kita belajar dari kesilapan Lot dan berani meninggalkan dunia, harta dunia ini, dan kembali kepada Tuhan, yaitu harta yang berharga. Saudara, sekian saja ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini. Semoga ini serba sedikit boleh membantu kita memahami pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih karena sekali lagi kami dimotivasikan untuk mengumpulkan harta di sorga seperti yang dilakukan oleh tokoh-tokoh yang kami sudah pelajari sebentar tadi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.